Doa itu dikabulkan ada karena faktor tempat, bisa juga disebabkan karena faktor waktu, bisa juga disebabkan karena faktor kondisi atau keadaan. Nanti malam Allah sepertiga malam akhir menunggu hamba-hambanya yang mau berdoa, yang mau mohon ampun, Allah kabulkan. Kita bacakan hadisnya. Hadis sahih riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah, Allah telah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala." Tuhan kita, Rabb kita yang maha tinggi telah turun kepada kita kullal lailatin, setiap malam, ilas sama'id dunya, menuju langit dunia. Hina yabqa sulusul lailil akhir, sampai sepertiga akhir malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yad'uni," siapa saja yang berdoa kepadaku, fa astajibalahu, maka aku akan mengabulkan doanya. Wa may yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberi. Wa may yastaghfiruni, siapa yang bertaubat, beristighfar kepadaku, memohon ampun kepadaku, fa aghfirallahu, aku akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdoa. Nanti malam bangun sepertiga akhir malam, maka kita mohon ampun kepada Allah, bertobat. At-taibu minad dambi kaman la dambalahu, siapapun yang bertobat dari dosa-dosanya maka bagaikan orang yang bersih tanpa dosa. Jadi Bapak Ibu, mohon ampunlah nanti malam, karena kalau kita masih terikat oleh dosa-dosa besar, belum diampuni, ibadah kita yang lain terancam sia-sia, doa kita terancam tidak diterima. Makanya langkah pertama itu adalah bertaubat. Kalau kita tidak bertaubat, membawa dosa-dosa besar lalu mati, jadi Bapak Ibu, terancam kita masuk neraka jahanam. Dosa besar itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, apalagi syirik. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama bertaubat, kemudian kita berdoa, memohon ampun. Karena di sini diajarkan, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, anni fa inni qarib, katakan aku dekat, ujibud da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa bagi siapa saja yang berdoa. Falyastajibu li, penuhi dulu perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, syarat kedua, hendaklah ia beriman dulu kepadaku. La'allahum yarsudun, yang ketiga, dan hendaklah dia tetap berada pada posisi yang benar, istiqomah di dalam kebenaran, senantiasa berbuat jujur. Itu syaratnya. Jadi bertobat kita dari kelalaian kita selama ini. Mudah-mudahan dengan tobat terbukalah pintu-pintu doa kita di langit, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kemudian yang kedua, saat yang mustajab untuk berdoa itu ialah waktu antara azan dan iqamah. Itu waktu yang sangat mustajab. Jadi kita setelah azan, sholat sunat qabliyah, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang qamat dikumandangkan. Itu waktunya sangat mustajab. Dalilnya adalah innad du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah fad'u, sesungguhnya doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan pernah ditolak. Fad'u, maka berdoalah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 12.584. Jadi Bapak Ibu, mari kita manfaatkan antara azan dan iqamah untuk senantiasa berdoa. Waktu yang ketiga, dalam kondisi sedang
sujud. Ini sangat mustajab. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Ada perintahnya. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya adalah tatkala sujud, maka perbanyaklah doa. Ini perintah perbanyak doa. Kemudian ada perintah untuk bersungguh-sungguh berdoa di waktu sujud, karena waktu sujud adalah waktu yang mustajab. Berdasarkan hadis Sahih Muslim, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala ketahuilah, wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an, sesungguhnya aku telah dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku aw sajidan, atau ketika sujud. Ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya aku telah dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku atau ketika sujud. Fa ammar ruku'u fa'azzimu rabba azza wa jal. Adapun tatkala ruku, maka agungkanlah Rabbmu yang maha perkasa lagi maha suci. Fa'azzimu artinya agungkanlah, berarti subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Waktu ruku, perintahnya fa'azzimu, agungkanlah. Subhana rabbiyal azimi, maha suci Allah, Rabb yang maha agung. Kemudian wa amma sujudu, adapun tatkala sujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa, faqaminun ayyustajabalakum, karena di waktu sujud itu doanya tidak akan ditolak. Faqaminun ayyustajabulakum artinya doanya itu sangat mustajab bagi orang-orang yang berdoa. Jadi Bapak Ibu, waktu sujud adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian waktu sedang berpuasa, waktu sedang safar, itu doanya juga mustajab Bapak Ibu. Sedang berpuasa, sedang safar, itu semuanya selama dia berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, itu doanya mustajab, 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 dikabulkan. Jadi manfaatkanlah Senin, Kamis, Ayyamul Bid untuk senantiasa berpuasa dan berdoa. Jadi ini masih banyak lagi tentang doa yang mustajab. Doanya orang tua kepada anaknya. Selama Bapak Ibu jadi orang tua dan punya anak, maka selama itu juga Bapak seumur hidup doanya mustajab. Makanya jangan asal bicara, sebab ucapan itu menjadi doa. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jika beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah mengatakan yang baik saja. Kalau enggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Mengapa harus berkata yang baik? Karena perkataan adalah doa dan dicatat, disaksikan oleh malaikat. Dalam surat Qaf surat ke-50 ayat 18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid." Tidak sepatah kata pun yang diucapkan oleh setiap manusia melainkan di sisinya ada malaikat yang merekam, yaitu malaikat raqib dan atid. Ayat 18. Dalam hadis Bukhari disebutkan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala la yulqiyala bala yarfa'ullahu biha darajat. Sesungguhnya ada manusia yang mengucapkan hanya satu ucapan, satu kalimat, satu kecapan, tetapi kalimat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tidak memikirkannya, tidak disengaja, tidak direncanakan, dia hanya refleks, tapi kalimat itu diridhoi oleh Allah. Umpamanya tersandung batu, astagfirullah. Terlihat orang, masya Allah, anaknya nggak pulang lama kemana, anak mudah-mudahan dia selamat. Kalimat-kalimat itu, maka Allah Subhanahu wa taala yarfa'ullahu biha darajat. Allah mengangkat dia derajatnya yang tinggi. Wa innal abda, dan ada seseorang la yatakallamu yang mengucapkan sebuah kalimat min sakhatillahi ta'ala, yang dimurkai oleh Allah, la yulqiyalaha, tanpa dia pikirkan, tanpa dia angan-angan, tanpa dia rencanakan, hanya refleks bertemu dengan temannya,
Diberi gelar-gelar. Kalau hitam apalah gelarnya enggak tahu. Kalau tinggi kurus apalah gelarnya kita enggak tahu. Kalau krebo apalah gelarnya kita enggak tahu. Apa sebutan mereka? Kalau berjenggot entah apa juga yang dia tuduhkan kepada orang itu kita enggak tahu. Masya Allah. Sesungguhnya kalimat yang min sakhatillahi ta'ala, dimurkai oleh Allah Ta'ala, yahwi biha fi jahannam. Satu kalimat itu bisa membenamkan dia ke dalam neraka jahannam. Nah, jadi Bapak Ibu, banyak-banyak sajalah berdoa kebaikan untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, untuk seluruh kaum muslimin, dan untuk seluruh manusia agar mereka dapat hidayah masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, kita harus duduk tentang ibadah ini, harus duduk. Kalau tidak berbahaya Bapak Ibu. Tauhid harus duduk. Tentang ibadah ini Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, yang paling urgen dalam seluruh ibadah pondasinya adalah tauhid. Sebagaimana syahadat itu adalah pondasi rukun Islam yang 5. Sebelum sholat, puasa, zakat, haji, syahadat dulu kan. Tauhid dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu harus duduk. Bangunan ini sebelum dibangun, pondasi dulu. Pondasinya itulah tauhid. Pondasi dulu. Kita harus duduk dulu tauhid.